Ya, shalom sahabat-sahabatku. Renungan kita pada hari ini saya beri judul pentingnya memprioritaskan Tuhan. Sahabat-sahabatku, hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kesempatan. Nah, di dalam perjalanan ini kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dan keputusan. Nah, salah satu keputusan terpenting yang harus kita buat adalah bagaimana kita itu memprioritaskan hal-hal di dalam hidup kita. Nah, dalam konteks kehidupan Kristen, salah satu hal terpenting yang harus kita prioritaskan itu adalah Tuhan. Nah, hal ini didasarkan pada ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa kita itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Memprioritaskan Tuhan dalam hidup itu berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya, termasuk keluarga, karir, dan segala kesenangan kita. Ini berarti bahwa kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai pusat hidup kita, sebagai tujuan hidup kita, dan sebagai pegangan hidup kita. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas pentingnya memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Kita akan membahas dasar Alkitab untuk memprioritaskan Tuhan, serta pandangan dari beberapa penafsir dunia Kristen mengenai hal ini. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk membantu kita memahami pentingnya memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Dan besar harapan saya setelah saudara mengikuti pembahasan ini, saudara dapat yang pertama memahami dasar Alkitab untuk memprioritaskan Tuhan, kemudian yang kedua menerapkan prinsip memprioritaskan Tuhan dalam hidup sehari-hari saudara. Nah, sekarang perhatikan beberapa dasar ayat Alkitab di mana sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya kita penting dan bahkan harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita itu seperti di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini adalah salah satu perintah utama dalam Alkitab. Perintah ini menyatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Itu berarti apa? Ini berarti bahwa Tuhan itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian Matius 22 ayat 37-38 dikatakan di sana, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ayat ini adalah kutipan dari Ulangan 6 ayat 5 yang kita baca tadi sebelumnya ya. Yesus mengulangi perintah ini untuk apa? Untuk menekankan pentingnya mengasihi Tuhan. Kemudian Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan di sana apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam hidup kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian Roma 14 ayat 12 dikatakan di sana, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-6 firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus ya, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat tadi itu mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kita mengingat jasa besarnya pada kita yang percaya. Nah, sekarang coba saudara perhatikan pandangan dari beberapa penafsir dunia mengenai hal ini. Martin Luther di sini dia mengajarkan bahwa memprioritaskan Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan Kristen. Dia mengatakan bahwa kita itu harus menempatkan Tuhan di atas segalanya, termasuk keluarga, karir, dan segala kesenangan kita.
Luther juga mengajarkan bahwa ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkatnya. Dia mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk kedamaian, sukacita, dan juga keselamatan. Itu kata Luther. Kemudian John Calvin. Calvin juga mengajarkan bahwa memprioritaskan Tuhan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan Kristen. Dia mengatakan bahwa kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan hidup kita. Calvin mengajarkan bahwa memprioritaskan Tuhan adalah cara untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pusat iman Kristen dan kita harus mengikuti teladannya dalam hidup kita. Itu tadi Calvin. Kemudian Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon bilang, Spurgeon juga mengajarkan bahwa memprioritaskan Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan Kristen. Sama dengan yang lain tadi ya. Dia mengatakan bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Spurgeon mengajarkan bahwa memprioritaskan Tuhan itu adalah cara untuk mengalami kepuasan dalam hidup. Dia mengatakan bahwa ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya kedamaian dan sukacita yang sejati. Itu kata Spurgeon. Kemudian yang kedua, kenapa orang Kristen atau orang percaya itu harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama, karena Tuhan adalah pencipta dan pemilik kita. Alkitab jelas mengajarkan bahwa Tuhan adalah sang pencipta dan pemilik kita. Kita adalah milik Tuhan dan kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menempatkan Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, karena Tuhan itu adalah sumber segala kebaikan dan berkat. Alkitab juga dengan jelas mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan berkat. Semua yang kita miliki, baik itu materi maupun non-materi, itu semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala yang kita miliki dan menggunakannya untuk memuliakan atau untuk kemuliaan namanya. Kemudian yang ketiga, kenapa harus memprioritaskan? Karena Tuhan adalah tujuan hidup kita. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk hidup untuk Tuhan dan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan hidup kita dan mengarahkan hidup kita kepadanya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup? Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita itu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Nah, seperti apa? Nah, diantaranya yang pertama adalah kebahagiaan dan kedamaian. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita itu akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Hal ini karena apa? Hal ini karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan berkat, dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Kemudian berikutnya adalah kesuksesan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita akan mengalami kesuksesan di dalam hidup. Nah, jadi kesuksesan di sini bukan kesuksesan dalam pengertian banyak materi dan kekayaan melulu ya, tetapi lebih kepada Tuhan akan memberkati kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Kemudian selanjutnya adalah kekudusan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita akan semakin bertumbuh dalam kekudusan. Hal ini karena kita akan selalu mengikuti teladan Yesus Kristus yang adalah sumber kekudusan. Memprioritaskan Tuhan dalam hidup adalah hal yang terpenting bagi setiap orang Kristen atau orang percaya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan, kesuksesan, dan kekudusan di dalam hidup ini. Dan terakhir kesimpulannya, oleh karena itu sahabat-sahabatku semua, penting bagi kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Jika kita itu memang mengaku bahwa kita mengasihi Dia, maka kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, menjadi pencerahan dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.